baik dari pengetahuan maupun dari pengalaman yang kita simpulkan dan akhirnya menjadi pengetahuan kita juga, kita bisa melihat bahwa hidup ini enggak seluruhnya indah, tetapi ada hal lain, yaitu keburukan, kejahatan. Maka hidup pelan-pelan kita persepsi dan hayati, kadang-kadang dengan sedih dan berat, tetapi nggak bisa dihindari bahwa hidup ini memang ada kebaikannya dan ada keburukan. Kalau kita mendengar bacaan pertama tadi, maka kita sebetulnya mengikuti bagaimana keburukan itu nggak bisa dipandang rendah, karena keburukan dan kejahatan bisa sungguh menghancurkan. Maka kita mendengar di Ninive tadi bagaimana semua kehidupan hancur karena kegelapan dan keburukan itu yang akarnya adalah dosa. Dosa berarti orang nggak lagi terarah kepada Tuhan, tetapi menuruti dorongan-dorongan lain untuk mengarahkan hidupnya kepada yang bukan Tuhan dan pencipta, berarti kepada ilah-ilah lain dan bisa juga kepada iblis. Bapak Ibu, maka kita bisa melihat hidup diciptakan baik, tetapi ada misteri yang memang menyelinap masuk dan secara teologis sangat sulit dianalisa dari mana asal keburukan itu. Maka kita nggak usah masuk dalam diskusi itu, tetapi kita bisa melihat hidup ini pasti membawa terang, kebaikan, kebenaran dari Tuhan yang tetap hadir, tetapi sekaligus hadir kegelapan yang menghancurkan. Dan kehancurannya bisa begitu mengerikan. Dan kalau kita mencermati hidup kita masing-masing, kita juga bisa dengan mudah menemukan itu menjadi pengalaman kita. Bahkan kalau kita mau jujur, kita juga bisa melihat bahwa bukan mungkin, penyebab keburukan itu bisa juga kita. Kalau kita berada di tempat yang terhormat dengan baju yang terhormat, maka kelihatan kita adalah orang-orang terhormat. Tetapi kita punya banyak wajah, dan di wajah lain, di tempat lain kita bisa memakai wajah lain. Saya juga, kan kita disajikan terus-menerus dengan ini adalah lembaga yang mulia dan terhormat, tetapi kita tahu bahwa isinya adalah orang-orang yang sedang juga berbuat banyak kejahatan dan membuat begitu banyak orang menderita, padahal mereka berbaju yang sangat terhormat. Maka di bawah matahari ini itulah hukumnya. Dan jangan lupa bahwa kita bisa menjadi bagian seperti itu juga. Saya nggak kurang banyak mengenal juga orang-orang yang kelihatan seperti baik, tetapi kemudian ternyata dia menyebab juga penderitaan bagi orang lain. Maka kita lihat Bapak Ibu, hukum kebaikan dari Tuhan dan hukum kejahatan dari yang gelap itu kena pada semua orang termasuk kita. Dan kita bisa lihat kehancurannya dari hukum kejahatan itu. Tetapi yang mau saya katakan di dalam homili ini bukan menggarisbawahi kekuatan kejahatan, tetapi justru mau memperlihatkan bahwa Tuhan memperlengkapi kita sebagai anak-anaknya yang Dia ciptakan segambaran dengan Dia, sebagai orang-orang yang mampu menghadirkan dan membawakan yang terang, yang baik, dan yang benar dari Tuhan. Maka di dalam bacaan pertama tadi sebetulnya diungkapkan satu baris, bagaimana kebaikan bekerja, tetapi bagaimana keburukan itu kalau yang baik nggak sungguh-sungguh hadir dan bekerja dengan sepenuh hati, maka kehancurannya total. Maka pada siang hari ini kita sudah melihat, pertama, ada hukum kebaikan, ada hukum kejahatan. Dua-duanya bisa kena pada kita. Dan kita sebetulnya dikaruniai dan diminta oleh Tuhan menjadi kehadiran dari yang baik.
Bapak Ibu, Injil menceritakan kepada kita satu hal yang penting supaya kita bisa menjadi tampilan dari yang baik, yaitu tampilan dari Allah sendiri dengan tidak bisa salah. Apa itu? Di dalam Injil tadi dikatakan satu hal yang sangat penting. Barang siapa ingin menjadi pengikutku, apa yang dikatakan Injil? Dia harus apa? Dia harus menyangkal diri dan mengikuti aku. Apa maksud menyangkal diri? Bapak Ibu tahu apa yang dimaksud tuh? Orang itu harus menyangkal dirinya sendiri dan belajar mengikuti Yesus. Menyangkal diri. Kita sering mengenal kata menyangkal kalau ada seorang datang kepada kita dan berkata, apa kabar, saya kenal kamu dan kita pernah bertemu 15 tahun yang lalu dan lain sebagainya. Dan bilang, saya nggak pernah kenal kamu, ini penyangkalan. Tapi apakah menyangkal diri semacam itu? Itu tadi menyangkal orang lain. Menyangkal adalah kata penolakan. Jadi yang Yesus bilang, barang siapa mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya. Maka dia bukan menolak orang lain, tetapi menolak dirinya sendiri. Lantas kita bertanya, bagaimana menolak diri sendiri? Menolak diri sendiri sebetulnya terkait dengan tema misa hari ini, dan juga bacaan sangat jelas bahwa kita membawa dua hal itu tadi, yang indah, yang murni dan yang kudus dari Allah itu nggak perlu disangkal. Tetapi dalam sejarah hidup kita terbentuk juga, kita menyerap juga hal-hal yang buruk, yang jahat, yang licik, yang bukan dari Allah. Itu yang harus disangkal. Jadi perjalanan seorang manusia untuk tumbuh dalam kekudusan seperti yang Tuhan rencanakan, sebetulnya kita nggak usah pusing-pusing membangun yang baik, karena yang baik itu akan tumbuh sendiri dari Tuhan. Tetapi yang harus kita lakukan, Bapak Ibu, justru adalah tindakan mengurai yang buruk dan jahat tadi. Itu namanya menyangkal diri. Tetapi proses ini sangat tidak mudah, karena apa yang buruk, apa yang jahat, apa yang licik dan lain sebagainya, itu sepanjang sejarah kita pelan-pelan terajut rapi menjadi diri kita. Maka pertama, sulit kita mengenali di dalam diri mana kecenderungan buruk yang tumbuh di dalam sejarahku, menjadi bagian hidupku yang tidak aku kenali lagi. Bapak Ibu jangan pandang rendah, jangan lihat dengan sepele keburukan yang sudah terrajut rapi di dalam diri kita. Ini akan muncul dalam cara kita merasa, cara kita berpikir, cara kita bertindak. Ya, dari kata dan tindakan itu bisa tampak sebetulnya apakah orang mengurai keburukan di dalam dirinya, atau dia nggak sadar bahwa keburukan itu terajut rapi dan muncul dalam kata-kata yang spontan, tindakan yang spontan, bukan suatu terjadi dalam peristiwa-peristiwa hidup yang spontan, bukan sesuatu yang direncanakan di mana sandiwara bisa disusun. Maka sangat sulit melihat itu. Tetapi jangan khawatir, karena Tuhan memberi kita patokan-patokan, maka kita perlu tahu mana yang disebut baik, supaya kalau itu saya hadapkan, maka yang buruk akan kelihatan. Nah, ini menjadi rumit. Rumit kenapa? Karena patokan itu ada di dalam Yesus. Dan patokan itu kita nggak bisa keluarkan satu persatu dengan lengkap, karena seluruh hidup Yesus menjadi patokan kebenaran. Maka rumitnya di mana? Kalau kita tidak familiar dengan Tuhan Yesus, yang paling sedikit bisa kita lihat di dalam kitab suci, yaitu pewahyuan yang direkam, kita nggak punya patokan. Maka yang merisaukan juga sebagai imam bagi saya kadang-kadang, apakah umat saya sungguh tahu akan siapa Tuhan Yesus seperti yang diwahyukan di dalam kitab suci?
maka itu menjadi masalah. Tetapi Bapak Ibu, walaupun banyak masalah, saya nggak mau kita pergi di dalam setelah misa ini dengan pikiran, aduh susah banget, aduh aku gagal, aku nggak bisa, nggak ada kemungkinan. Nggak ada. Mengapa? Karena Tuhan bekerja. Dia nggak pernah berhenti menyusun di dalam diri kita dan membuat juga sengatan-sengatan di dalam jiwa kita untuk menarik kita ke arah yang baik. Nah, mungkin disiplin yang harus kita tambahkan setelah kita mendengar sabda pada hari ini, barang siapa mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, dalam arti Tuhan akan memberi tanda, Tuhan akan memberi sengatan di dalam hati kita itu keliru. Ini otomatis. Bapak Ibu pasti punya pengalaman ini, pasti punya pengalaman ini. Kalau kita berbuat salah, coba lihat, setelah perbuatan selesai, apakah hati akan tetap tenang dan damai? Pasti ada denyutan tertentu yang mengatakan, aduh, keliru. Itu dari Tuhan. Nah, kalau itu dari Tuhan, kita harus kembali ke titik itu. Ini disiplin. Kita harus kembali ke titik itu. Tuhan, aku mendengar sapaanmu, bantu aku untuk mengerti mana yang benar dan memurai mana yang buruk. Itu menjadi langkah kedua, namanya refleksi. Tapi kita nggak buat itu seringkali. Maka kita harus lihat, kenapa tadi aku berkata demikian, kenapa tadi aku bersikap demikian. Dan itu kalau kita lihat kembali peristiwa itu dan mencari hal-hal semacam itu, kegiatan ini namanya refleksi. Dan kalau itu kita lihat, pasti akan ketemu mana si jahat dan mana roh Tuhan yang baik yang sedang membangun kita. Maka Bapak Ibu, yang mau mengikuti aku harus menyangkal dirinya, berarti harus bergerak seperti itu. Saya tumbuh, contoh ilustrasi, saya tumbuh dalam pendidikan seminari yang panjang, dan saya tumbuh di dalam pendidikan biara yang panjang. Dari saya masuk seminari sampai saya selesai, saya menerima pendidikan untuk menjadi imam sepanjang 15 tahun. Kemudian di dalam perjalanan semacam itu banyak juga hal-hal yang harus dilatihkan, menjadi keterampilan-keterampilan yang terus dimatangkan. Tetapi apakah saya sudah mahir? Hidup ini nggak pernah sampai pada kemahiran sebelum kita selesai nanti. Nafas terakhir kita hembuskan. Bagaimana saya belajar? Saya terbentuk di dalam pendidikan panjang itu sebagai orang yang berakal budi, orang yang memakai intelek dengan baik, intelektus, kemampuan nalar, kemampuan berpikir, dan saya merasa bangga dengan itu. Saya bisa memisahkan ini dan itu, memilah-milah kehidupan. Tetapi ada satu yang kemudian saya pelajari dari pengalaman. Misalnya, ini yang muncul, gagasan adil. Itu dalam pendidikan menjadi kelihatan. Adil itu adalah kalau kewajiban dan hak itu seimbang. Saya itu adil, tetapi ternyata itu bukan nilai Injil. Masih ingat cerita Yesus bahwa ada banyak orang nggak punya pekerjaan, maka Tuhan pemilik pekerjaan keluar jam 9 pagi, masih melihat di pinggir jalan banyak orang nggak bekerja, maka dia bilang, kamu mau kerja, datanglah ke kebun anggurku bekerja, nanti aku beri upah sehari sekian. Masih ingat perumpamaan itu? Terus habis itu menjelang tengah hari ada lagi dia keluar, masih belum kerja, kamu kerja. Kemudian makan siang, masih ada yang belum bekerja. Sesudah makan siang juga ketemu orang yang belum kerja, masuk. Menjelang sore masih ada yang belum kerja, kerjalah. Kemudian waktu kerja selesai, semua diberi gaji berapa? Sama. Adil apa enggak? Enggak. Maka yang pagi pasti klaim, aku kerja 9 jam, dia kerja setengah jam, kamu beri upah yang sama. Tuannya bilang apa? Mau saya kan janji, kamu dikasih sekian, saya berikan. Di mana kesalahan saya?
Lah kalau saya punya uang, saya mau kasih pada yang setengah jam sama, kenapa kamu nggak senang hati? Saya nggak menyakiti kamu. Dari situ kita bisa lihat hak dan kewajiban itu dalam Injil tidak sama benar. Nah, saya punya pembantu. Nah, ini menjadi pribadi. Pasti pembantu saya gajinya lebih tinggi dari pembantu Bapak Ibu. Bukan karena saya punya banyak uang, tetapi karena saya tahu bahwa setiap orang yang bekerja punya kerinduan, punya harapan untuk masa depan yang lebih baik. Nggak bisa pembantu hanya mendapat gaji untuk menyekolahkan anak di sekolah negeri terus. Harus ada peningkatan. Saya nggak punya banyak uang, tetapi kalau saya mendapat uang sedikit-sedikit, saya bisa kumpulkan itu dan untuk membayar gaji pegawai saya, pembantu. Jadi saya merasa, saya kasih kamu lebih dari tetangga saya, sampai tetangga juga klik, Romo jangan kasih gaji gitu banyak. Pembantunya ngobrol-ngobrol dengan pembantu lain, saya nggak ngomong-ngomong. Jadi pembantunya itu yang cerita bahwa di rumah Romo kerja saya dikasih sekian. Lah pembantu tetangga kan jadi bingung dan lapor pada tuannya. Kenapa saya diberi sekian, Romo beri segitu? Dan kemudian terjadi peristiwa di mana pembantu saya kok enak-enakan, merusak barang, kerja sembarangan, nggak bersih dan lain sebagainya, males-malesan. Lalu saya marahin. Dan kemudian berkali-kali dan saya bilang, selesai sudah. Besok kamu pulang, kamu nggak usah kerja lagi di tempat saya. Dia diam. Kemudian saya naik ke kamar saya dan dia ketuk pintu. Gak lama kemudian dan dia sambil menangis bilang, Romo, tolong saya jangan diberhentikan. Di situ kemudian mulai muncul di dalam hati saya suatu gambaran baru. Saya terikat karena pendidikan saya pada hak dan kewajiban yang adil menurut ilmu sosial, tetapi bukan Injil. Maka kata-kata dia menyentuh dan mengingatkan saya, mungkin saya harus bersikap lain. Saya bilang, oke, kamu pulang dulu, turun ke bawah, nanti kita bicarakan lagi. Nah kemudian saya belajar satu hal, bahwa saya harus menyangkal diri. Bukan dalam arti ada perbuatan buruk yang secara legal saya lakukan, secara moral, tetapi gagasan yang keliru itu yang mulai saya perbaiki. Maka saya bilang, iya, kamu tetap bisa di sini dan bekerja, tetapi saya mau satu hal. Kalau kamu merusak barang saya nggak sengaja atau sengaja, kamu harus lapor saya. Itu yang saya mau tahu, karena supaya bisa saya perbaiki. Dan kemudian dia bekerja bertahun-tahun di rumah saya sampai harus pergi, dan dia berubah dan saya pun berubah. Maka menyangkal diri sebetulnya tadi saya bilang bukan sesuatu yang mudah, karena kerap kali kita nggak tahu bahwa pikiran, perasaan dan tindakan kita itu belum Injil. Maka pertama kita harus paham Injil. Kita bukan paham, kita harus menyimpan Injil dalam hati sebagai patokan. Nggak usah jadi penafsir Injil, baca dan simpan itu, karena itu akan bertindak sendiri. Maka Bapak Ibu, supaya jangan terlalu panjang, ini sudah panjang sekali. Menyangkal diri berarti dengan bantuan Tuhan pelan-pelan kita bisa melihat, ya Tuhan, aku tahu di situ aku keliru. Dan temukan juga solusi yang Tuhan sudah berikan, dan tiba-tiba kita bisa melihat, loh kok aku berubah. Itulah. Maka kita nggak akan dihancurkan seperti Ninive, kita akan dibangun menjadi seperti Kristus yang bisa memberi harapan bagi sesama. Begitu Bapak Ibu, amin.